Shalom. Ya, selamat sore dan selamat datang di Pekan Orientasi Mahasiswa STT Saint Paul Bandung hari kedua yang dilaksanakan secara hybrid. Saya mau menyambut pertama-tama kepada Ketua STT Saint Paul Bandung yang hadir secara online, Ibu Hertina Suryaman BA MA MTH, juga kepada setiap dosen yang hadir secara onsite maupun online, ada Ibu Eti Wartika MTH, Bapak Domingus Pote MTH, Bapak Venius Gule STH, MTH mohon maaf, dan ada Bapak Sostenis Enggebu MTH yang hadir secara online. Dan juga saya menyambut kepada setiap rekan-rekan mahasiswa STT Saint Paul Bandung yang juga boleh hadir secara online dan onsite. Boleh kita beri tepuk tangan? Puji Tuhan ya, pasti kita semua dalam keadaan sehat. Dan tanpa berlama-lama saya mengundang Bapak Domingus Pote MTH untuk boleh membuka acara orientasi kedua di dalam doa. Kepada Bapak Domingus Pote saya persilahkan. Tes. Oke. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Tritunggal Maha Kudus. Allah telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus yang olehnya kami memperoleh penebusan. Dan hari ini kami berkumpul di tempat ini oleh karena kasih kemuliaan Tuhan sebagai mahasiswa dan seluruh sivitas akademika STT Saint Paul yang tergabung dalam sebuah institusi sebagai lembaga pendidik teologi. Kami akan melanjutkan ajaran orientasi ini Tuhan. Kami mohon kuasa Kudus memimpin kami dari awal sampai akhirnya. Setiap kami yang nanti ambil bagian Tuhan berkati sehingga apa yang kami kerjakan hari ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati Ibu Hertina di luar sana bersama Pak Yopi dan juga Pak Sustenes dan setiap kami yang hadir di tempat ini juga berkati Bapak. Ini adalah harapan kami dan suruhan kami akan acara dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Demi Kristus sampai milik hidup ini kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Domingus Pote. Dan sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, saya mau mengingatkan kepada teman-teman mahasiswa yang hadir secara online untuk boleh membuka kameranya dan juga boleh memasang background, virtual background yang sudah dibagikan di WhatsApp group. Dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua STT Saint Paul Bandung, Ibu Hertina Suryaman BA MA MTH. Saya persilahkan. Kita bersyukur bahwa pada sore hari ini kita boleh memasuki acara orientasi di hari yang kedua. Dan juga kita bersyukur bahwa pada sore hari ini ada hadir juga beberapa orang alumni ya yang bersama-sama dengan kita. Berharap bahwa semua apa yang akan di-sharingkan pada sore hari ini itu sungguh boleh memberikan semangat kepada para mahasiswa sekalian. Baik yang hadir secara onsite maupun secara online ya. Ini pertama kali kita mengadakan orientasi secara hybrid ya, secara hybrid. Jadi ada yang jauh di sana ya, dan kemudian ada juga yang di tempat. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti kemungkinan perkuliahan kita juga akan ke depannya akan dilakukan secara hybrid. Ya. Jadi bagi nanti mahasiswa yang akan di asrama, mereka akan tinggal di asrama dan kemudian akan kuliah di satu ruangan seperti sekarang ini ya, kalau Bapak Ibu Saudara mau membayangkan ada di satu tempat ya, yang di Bandung ya semua kumpul, dan kemudian yang jauh itu bisa mengikutinya secara online. Nah, inilah hybrid ya. Jadi kita bisa bersama-sama ya, kita bersyukur bahwa kita bisa melakukan hal ini walaupun memang nanti ke depan disarankan yang bisa onsite ya tetap harus onsite karena biar bagaimanapun akan lebih efektif sebetulnya ya kalau secara onsite ya. Baik,
Saya berharap bahwa orientasi pada hari ini boleh berjalan dengan baik dan kemudian bisa membekali kita, ya, baik yang disampaikan oleh dosen maupun para alumni sekalian. Berterima kasih untuk para alumni yang sore hari ini boleh hadir baik secara onsite maupun secara online yang akan memberikan kepada kita semangat untuk belajar dengan baik selama mengikuti perkuliahan di STT Saint Paul Bandung. Baik, terima kasih. Saya kira cukup sekian ya untuk sambutannya. Diserahkan kembali kepada MC. Tuhan berkati. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Hertina Suryaman, BHMA MTH untuk kata sambutannya. Ya, tadi setelah apa yang sudah dimention oleh Ibu Ketua STT Saint Paul Bandung bahwa acara hari ini sedikit berbeda dengan acara orientasi kemarin. Kalau kemarin kita secara online banyak membahas tentang perkuliahan, seputar kegiatan mahasiswa dan lain sebagainya. Tetapi kali ini sangat spesial bahwa hari ini sudah hadir bersama kita beberapa orang alumni STT Saint Paul Bandung yang akan menyampaikan rahasia lah ya. Nanti kita akan mendengarkan sama-sama, ada banyak mungkin keluh kesah atau mungkin juga ada berkat juga, bahkan ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari sharing alumni. Ya, dan saatnya kita akan sama-sama mau memuji nama Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan yang akan dipimpin oleh Ariela dan tim. Saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk MC kita Kak Gideon. Baik Bapak Ibu, teman-teman, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Untuk itu diundang untuk bangkit berdiri, kita sama-sama bertepuk tangan bersukacita di tempat ini. Dan dikuduskan untuk
Bapak Ibu teman-teman, kita akan mendengarkan renungan, tapi sebelum itu kita akan menyembah Tuhan bersama. Kita sama-sama bersyukur bisa hadir di tempat ini. Kita memenuhi panggilannya sebagai mahasiswa, sebagai dosen. Untuk memuliakan namanya. Kita bersyukur untuk itu. Kau sahabat
Paris yang baik Tuhan. Kami menyerahkan acara ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Sekali lagi, salam. Masih ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Salam dulu kiri kanannya, katakan tetap bersukacita, bro. Ya. Jadi mahasiswa itu harus tetap bersukacita. Walaupun tugas-tugasnya banyak, tetapi sukacita itu harus selalu ada, ya. Jadi kalau misalnya tidak ada sukacita, nanti tidak ada semangat untuk mengerjakan tugas-tugas. Ya, kalau misalnya tugas papernya satu mata kuliah ada 2, kemudian laporan bacanya ada banyak, selalu aja bernyanyi bersyukur, bersyukur dan bersyukurlah. Ya, baik saudara, itu sekedar intermezzo saja. Jadi sebelum kita melanjutkan dengan acara-acara yang lain, saya akan membacakan bagi kita satu ayat firman Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 19 ayatnya yang ke-5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita saat ini agar kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi orang-orang yang taat terhadap firman Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, saya taat pada firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saat ini saya diberikan ya satu tema untuk sharing, memberikan motivasi kepada Bapak Ibu semuanya mengenai mengapa kita ini harus memilih jurusan teologi. Ya, jadi mungkin di tempat ini ada bermacam-macam alasan daripada Bapak Ibu kenapa Bapak Ibu memilih ya sekolah teologi pada di STT Saint Paul Bandung ini. Tetapi saya percaya bahwa semua kita yang ada di tempat ini, motivasinya ketika memilih jurusan teologi di STT Saint Paul Bandung ini adalah memiliki motivasi-motivasi yang benar. Amin, saudara. Ya, jadi mengapa harus belajar teologi? Ya, mengapa harus belajar teologi? Jadi sebelum kita melihat apa motivasi yang benar ketika kita memilih jurusan teologi, mari kita melihat lebih dahulu motivasi-motivasi yang salah ketika memilih jurusan teologi. Jadi ada beberapa motivasi-motivasi. Yang pertama adalah sekedar coba-coba. Ya, sekedar coba-coba. Tepuk sebelahnya, katakan jangan sekedar coba-coba. Jadi sekedar coba-coba. Jadi mungkin karena tidak ada biaya kuliah, jadi akhirnya kuliah di sekolah teologi, mengambil jurusan kependetaan. Mungkin karena sudah mendaftar di sekolah-sekolah, universitas-universitas yang ternama, lalu kemudian tidak diterima, lalu akhirnya pilihan terakhir adalah kuliah di sekolah teologi, menjadi seorang pendeta, jurusan pendeta. Ya. Atau mungkin telah bangkrut dari perusahaannya, jadi dia sudah punya usaha, lalu kemudian tadinya dia banyak uang, lalu karena uangnya sudah mulai menipis atau mungkin karena sudah benar-benar bangkrut, maka akhirnya baru dia memilih untuk kuliah mengambil jurusan teologi. Nah, ini motivasi yang salah. Atau mungkin karena dipaksa keluarga. Ada yang di sini dipaksa keluarga sehingga masuk sekolah teologi, angkat tangan. Ya, nggak apa-apa, angkat tangan saja kalau ada. Bertobatlah, sebab kerjaan Allah sudah dekat. Ya. Atau mungkin karena dipaksa pacar. Ya, mungkin karena pacarnya sekolah teologi, akhirnya pacarnya bilang, kalau misalnya you tidak mau sekolah teologi juga, maka saya tidak bakalan cinta terhadap engkau. Tapi kalau misalnya engkau jadi sekolah teologi,
saya pasti cinta sama kamu. Ya, saya akan menyayangimu. Ya, beribu-ribu bintang di langit, hanya engkau yang kupilih. Hanya engkau yang kucintai. Ya, beribu-ribu wanita di dunia ini, hanya engkau yang kucintai. Asalkan engkau masuk sekolah teologi. Nah ini motivasi yang salah. Nah ini foto-foto ini foto-foto kami dulu ini. Waktu sekolah, kuliah teologi, waktu S1. Nah, ini wajah-wajahnya masih wajah-wajah perlu ditobatkan waktu itu. Ini waktu semester awal, saudara, waktu kita kuliah di salah satu kampus teologi di Surabaya. Ya, jadi waktu itu masih baru-baru bertobat waktu itu ya. Jadi karena ya jujur, ya memang saya dulu masuk sekolah teologi itu ya karena dipaksa-paksa sama keluarga. Sampai-sampai karena saya tidak mau, akhirnya saya jatuh di motor Bapak Ibu Saudara. Jadi kita pergi ya karena orang tua saya bilang, kamu harus segera daftar sekolah teologi. Itu sudah ada utusan dari Surabaya untuk menyampaikan di gereja-gereja bahwa ada sekolah teologi yang ada sponsor yang membuat kamu nanti bisa berubah. Ayo masuk sekolah pendeta. Jadi akhirnya saya nggak mau. Ini dalam hati saya, ini apaan sekolah teologi? Ya apaan kependetaan? Saya kan kelakuan saya sehari-hari tidak sesuai seperti perilaku seorang pendeta. Ya akhirnya saya pergi keluar dari rumah, ya daripada saya berdiam lama-lama di situ, saya takut bapak saya memarahi saya, jadi akhirnya keluar saja. Lalu sebelum keluar, ya karena saya niatnya tidak mau sekolah teologi, ya akhirnya saya banting itu pintu sama mama saya, bahkan saya memaki. Seumur-umur hidup saya baru sekali itu saya memaki sama mama saya. Ya ini cerita saya ini waktu sekolah teologi. Ya. Jadi akhirnya karena saya mulai melihat bapak saya matanya sudah mulai melotot, nah itu tanda-tanda itu. Jadi segera diatasi dengan bijak. Jadi akhirnya saya segera pura-pura keluar. Ada kawan saya satu, saya bilang, hey bro, kita pergi ngambil SKU. Waktu itu masih SKU, masih belum keluar ijazah. Saya disuruh untuk mendaftar sekolah teologi. Pas waktu itu kaminya malah tidak pergi ke sekolah itu. Kami malah pergi, ya ada minum-minum, ya bukan minuman aqua Bapak Ibu. Jadi waktu itu minuman yang keras yang masih terkenal itu ada brandy. Ya ada di sini yang tahu brandy? Tidak tahu ya? Sebelum brandy itu ada asoka Pak Edi. Ya jadi kalau di Nias itu di Sumatera itu asoka semacam kayak cap tikus Pak. Jadi kita minum. Ya karena sudah overdosis kami pulang tiba-tiba saya dibonceng. Waktu itu motornya saya masih ingat itu GL Max. Ya. Motor-motor yang sebelum Masehi itu loh. Yang bunyinya tiba-tiba pas kami dibonceng, saya dibonceng di belakang. Tiba-tiba teman saya ini sudah mau sampai rumah. Di sana ada bapak saya, dia melihat. Kebetulan bapak saya dia melintas di depan rumah, di halaman. Tiba-tiba dia melihat, dia ngomong ke saya, teman saya ini. Kenny, itu ada bapakmu di depan. Itu ada bosmu katanya. Terus kemudian dia lihat saya tidak ada di belakang. Ternyata akhirnya dia tahu bahwa saya ini sudah pasti jatuh. Maka dia pergi mencari. Sekitar 3 kilometer dia baru menemukan saya, ternyata saya sudah jatuh Bapak Ibu Saudara. Jadi dia tidak sadar. Jadi itu dipaksa keluarga itu. Jadi mudah-mudahan di sini tidak ada yang dipaksa keluarga ya. Amin ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang dipaksa oleh pacar. Mungkin karena takut pacar, takut diputusin, akhirnya sekolah teologi saja. Nah, tidak boleh seperti itu motivasi yang salah. Atau mungkin supaya bisa memiliki uang yang banyak. Jadi masuk sekolah teologi supaya bisa memiliki uang yang banyak. Jadi saudara kalau misalnya Bapak Ibu motivasinya supaya Bapak Ibu dapat uang yang banyak, jangan sekolah teologi. Amin. Di sekolah teologi jadi pendeta enggak ada uang banyak. Kalau jadi pendeta itu, ini ada hambanya Pak Pendeta gereja Anglikan yang di depan kita ini yang luar biasa. Jadi tidak banyak uang ya Pak ya. Atau saya melihat sepertinya di wajah-wajah Bapak ini, wajah-wajahnya seperti wajah banyak uang ini. Berikan tepuk tangan dulu ini. Jadi memang jadi pendeta itu tidak banyak uang saudara. Jadi kalau misalnya kita banyak uang itu artinya bawa bonus, amin. Bukan berarti juga kalau misalnya jadi sekolah pendeta, kalau misalnya sudah jadi pendeta tidak boleh banyak uang. Ya,
Banyak uang itu boleh-boleh saja, tetapi bukan itu motivasi yang paling pentingnya saudara. Motivasi yang terpentingnya itu nanti kita akan melihat. Lalu mungkin mengambil jurusan teologi supaya memiliki gelar yang banyak. Supaya bisa di belakang namanya, di depan namanya ada STH. Ya, Pak Edi Yanto STH. Pak Maukar STH. Nah nggak apa-apa, jadi banyak gelar tidak apa-apa. Tetapi yang salah itu kalau misalnya motivasinya hanya supaya bisa dapat gelar, supaya kelihatan lebih keren. Nah itu salah itu. Atau mungkin ikut-ikutan, mungkin karena sudah melihat beberapa para pendeta yang memiliki gaya hidup hedonisme, nah akhirnya kita juga ikut-ikut. Karena kita pikir, aduh itu jadi pendeta itu enak ya, bisa naik mobil BMW, rumahnya gede, lalu kemudian dia bisa banyak usaha. Jadi itu motivasi-motivasi yang salah. Walaupun nantinya kalau misalnya kita sudah ikut Tuhan, walaupun ada berkatnya seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah bonus kepada Bapak Ibu. Amin. Mari kita melihat sekarang apa motivasi yang benar. Ya, motivasi yang benar. Nah ini wajah-wajah yang di depan ini sudah mulai motivasi-motivasi yang benar di sini nih. Jadi motivasi yang benar itu yang pertama adalah untuk mengenal Allah dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Untuk mengenal Allah dengan baik. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengenal Allah lebih sungguh-sungguh lagi, sangat tepat tempatnya adalah di sekolah teologi. Ya, jadi di situ kita bisa belajar banyak hal. Ya, makanya nanti ada mata kuliah teologi sistematika lah, yang bahas proper lah, kristologi lah, soteriologi lah, yang ada logi-loginya lah. Tetapi jangan kita hanya mengerti akan hal itu, tetapi sementara perbuatan kita juga tidak benar. Nah itu salah juga. Atau kemudian motivasi yang benar adalah untuk menjadi berkat. Kemudian agar memiliki spiritualitas yang baik. Kemudian untuk memenuhi panggilan Tuhan. Ya. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, di antara kawan-kawan ini banyak sekali kawan-kawan kami dulu itu. Mungkin ada sekitar 60 orang. Dan waktu wisuda paling beberapa orang waktu itu. Ini sisanya di atas ini. Lalu kemudian yang benar-benar terlibat pelayanan saat ini, ya mungkin bisa dihitung dengan jari. Mungkin ada 2-3 orang. Begitu saudara. Nah, next slide-nya. Nah, apa peluang bila mana kita sudah memilih jurusan teologi? Yang pertama adalah peluang untuk berkarya semakin besar. Kenapa semakin besar? Kita dididik. Wawasan kita semakin luas. Dan bukankah di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki pengetahuan, bisa memanajemen hidup dengan baik. Kalau misalnya Bapak Ibu bekerja, bisa memanajemen pekerjaan Bapak Ibu dengan baik. Kalau misalnya Bapak Ibu ada usaha, bisa memanajemen usaha Bapak Ibu dengan baik. Maka saudara, akhirnya itu akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Maka peluang untuk berkarya semakin besar kepada saudara. Kemudian yang adalah meningkatkan soft skill. Ya. Jadi itu juga bisa mempengaruhi bagaimana kita berpikir, mengambil keputusan. Ya. Bagaimana kita bisa manajemen hidup kita. Lalu kemudian mengembangkan minat. Ya. Mungkin selama ini Bapak Ibu punya potensi menjadi pengkhotbah, ya, atau mungkin menjadi seorang konselor. Nah, tempatnya di STT Saint Paul Bandung, karena Bapak Ibu dididik menjadi seorang pengkhotbah yang handal. Amin. Ya, ini ada Pak Domingus Pote yang khotbahnya luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu buat Pak Pote. Ada dosen-dosen yang lain, ya, yang sangat-sangat memiliki kompetensi di bidang itu. Kemudian juga kesempatan memiliki banyak teman. Ya. Saya berharap bahwa semua mahasiswa-mahasiswi di STT Saint Paul Bandung ini sudah saling mengenal dan harus bisa saling membantu menolong satu dengan yang lain. Amin. Ya, jangan justru saling menjatuhkan. Ya, harus bisa menjadi teman dalam memperlebar luaskan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kemudian yang paling penting adalah lebih siap
melayani ataupun juga dengan bekerja. Ya. Lihat saudara, teman-teman saya itu paling di antara kami yang jadi pendeta mungkin ada 2-3 orang. Yang lainnya itu ada yang kerja di bank lah, mereka motivator di sana. Jadi tidak tertutup kemungkinan saudara. Jangan berpikir bahwa menjadi sekolah teologi itu pekerjaannya hanya pendeta saja. Tidak tertutup kemungkinan. Justru kawan-kawan saya mereka banyak yang kerja di bank, ya di perusahaan-perusahaan. Nah cuman dengan mereka sudah belajar teologi, akhirnya mereka lebih wawasan mereka lebih dalam, ya lebih dalam. Ya sehingga mereka benar-benar bisa menjadi berkat. Nah demikian juga dengan Bapak Ibu, ya. Apa nanti yang menjadi tujuan Bapak Ibu? Apa yang menjadi harapan Bapak Ibu ke depan? Pasti terjadi. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Amin. Imannya Bapak Ibu sepertinya loyo-loyo, sudah mulai loyo. Ada amin? Katakan sama-sama, saya pasti bisa. Sekali lagi, saya pasti bisa. Lihat wajah kiri kanannya, apakah meyakinkan? Jadi harus bisa saudara. Jadi maka percaya kalau misalnya kita ya sebagai anak Tuhan berkarya, mengandalkan Tuhan, percaya bahwa ada karya-karya besar Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu. Bukan kebetulan. Ya kalau misalnya Bapak Ibu ada, teman-teman ada di STT Saint Paul Bandung. Itu sudah diatur oleh Tuhan. Dan itu tandanya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan teman-teman, Tuhan sedang mempersiapkan Bapak Ibu, Tuhan sedang mempersiapkan saudara-saudari untuk dipakainya lebih lagi di hari-hari yang akan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengikuti perkuliahan di semester genap tahun akademik 2022-2023. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bisa sharing-sharing pada saat hari ini. Mengapa kami harus belajar teologi. Maka kami mohon kepada Tuhan kiranya Tuhan memantapkan panggilan kami. Bahkan anak-anakmu, mahasiswa-mahasiswi STT Saint Paul Bandung ini kiranya Tuhan benar-benar mempersiapkan mereka. Dan Tuhan memakai mereka lebih dahsyat, lebih heran lagi di hari-hari yang akan datang. Bahkan seluruh dosen-dosen yang ada, mulai dari Ibu Ketua, waket-waket, bahkan lembaga-lembaga yang ada, bahkan unit-unit, dosen-dosen, pengajar, staf. Kiranya Tuhan juga menolong, memberikan hikmat agar bisa juga mendidik, mengelola, mengarahkan STT Saint Paul Bandung ini ke jalan yang Tuhan kehendaki. Bahkan kami berdoa buat yayasan Soteria Terpadu yang menaungi STT ini, Tuhan terus pakai dan berkati. Bahkan juga laboratorium yang ada, rumah pemulihan Soteria, Tuhan berkati juga. Sebagai sarana, sebagai tempat untuk mendidik mahasiswa untuk bisa praktek, mengembangkan diri mereka melalui laboratorium yang ada. Kalau sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami di sini, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan terus ada bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, semua kita yang percaya sama-sama dengan saya berkata, amin. Salam. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Venius Gule MTH yang sudah menyampaikan motivasi bagi kita semua. Siapa yang merasa terberkati? Amin ya. Nah ini menjadi tanda buat kita jangan ada yang mundur ya, tetapi justru semakin maju, nggak ada yang trauma. Ya, saya meminta bantuan Saudara Andre dan Jackson. Kita akan tiba kepada satu waktu di mana kita akan mendengarkan sharing dari beberapa rekan-rekan alumni STT Saint Paul Bandung. Ada siapa saja mereka dan kita akan mendengarkan banyak cerita dari mereka juga bersama-sama. Iya. Boleh sedikit ke belakang lagi. Iya. Karena tamunya spesial ya, didatangkan dari jauh. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya,
Saya akan mengundang beberapa rekan alumni yang sudah hadir bersama dengan kita pada sore malam hari ini yang bergabung secara onsite dan juga secara online. Mari kita sambut dengan tepuk tangan, ada Bapak Referen Jakob Nanlohi STH. Silahkan Bapak, boleh maju ke depan. Lalu ada Ibu Ivon STH, silahkan Ibu, kita beri tepuk tangan. Lalu ada, silahkan duduk Bapak Ibu, dan ada Saudari Marisel Samuel STH, silahkan. Dan juga hadir secara online ada Bapak Referen Daniel Sihombing STH. Mari kita beri tepuk tangan. Apakah bisa kita melihat wajah gantengnya Bapak Daniel? Iya. Oke. Oh, saya harus salam dulu ya. Selamat malam. Saya Brandon. Ya, oh salah. Nama saya Gideon ya. Nama saya Gideon dan kita mau sama-sama sharing ya. Mau sama-sama dengar cerita dan saya mau berterima kasih dulu kepada rekan-rekan alumni ya sudah mau berkenan hadir di sore malam hari ini. Mungkin kita semua belum mengerti, belum tahu begitu ya. Boleh berkenalan siapa namanya, lalu angkatan tahun berapa, dan apa aktivitas saat ini. Apakah bekerja atau melayani di mana begitu ya. Mungkin boleh dari Bapak Jakob, silakan Pak. Nama saya Jakob Nanlohi. Kalau lengkapnya Jakob Yohanes Immanuel Nanlohi. Tapi kalau dalam kalangan saya gitu dan kebanyakan orang mengenal saya itu bukan Jakob. Mengenal saya dengan nama Yopi Nanlohi. Dulu itu saya mantan petinju. Mantan petinju nasional. Saya luar biasa ya, kita punya ada mantan petinju loh, sekolah teologi. Nanti kita dengar ceritanya. Saya pernah mewakili Indonesia 7 kali ke Korea, ke Thailand, ke Taiwan, kemudian ke Bangkok ya. Beberapa kali lah mewakili, cuma 7 kali saja. Kemudian mewakili Jawa Barat, ya begitulah kira-kira saya pernah menjadi seorang petinju. Sekarang saya melayani di Jemaat St. John Cimahi. Itu aja. Sebagai hamba Tuhan dari gereja Sebagai Anglikan. ya, hamba Tuhan gereja Anglikan. Puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Dan selanjutnya Ibu Ivon, silakan Ibu. Nama saya Teresa Ivon Chow. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya mempunyai seorang suami dan 3 orang anak. Luar biasa ya. Saya melayani di BPK PKK Keuskupan Bandung saat ini sebagai pewarta, pengajar, dan konselor. Ya, saya juga melayani di Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik saat ini. Saya saya sekolah di sini tuh dari 2008 sampai 2015. Oke. 8 tahun. 8 tahun. Tapi saya ambil sedikit-sedikit gitu, part time. Yang penting selesai ya Bu ya. Puji Tuhan. Kalau Pak Yopi? Kalau saya angkatan, saya tadi coret di bawah itu di tahun 2015, saya itu angkatan 2004. Saya lulus 2010. Jadi 7 tahun baru selesai. Nah, puji Tuhan ya, yang penting selesai ya Pak ya. Oke, luar biasa. Anugerah dari pimpinan kita, Nah, Reverend Yopi. yang penting bukan jadi mahasiswa abadi ya Pak Ibu ya. Termasuk mahasiswa abadi. Terus. Oke, sekarang dari Saudari Marisel. Ya, kalau nama saya Marisel Samuel. Sekarang itu saya masih dalam pengabdian di STT St. Paul Bandung dan dalam waktu yang sama juga melayani di HTBC. Di HTBC, gitu. Iya. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan. Dan apakah Bapak Referen Daniel Sihombing bisa bergabung, berbicara? Ya mungkin ada kendala, nanti silahkan lambaikan tangan saja ya Pak ya kalau mau berbicara. Oke, baik. Tadi kita sudah ada suara? Gak ada ya? Selamat malam. Ada, oke. Boleh ditampilkan di layar. Oke, saya bisa on cam sebentar.
Oh oke, mau on cam. Kita tunggu Pak. Selamat malam semua. Selamat malam. Sebentar ya Pak, kami Pertama-tama belum bisa melihat Bapak ya. Saya mohon maaf oke. tidak bisa memenuhi undangan karena anak saya sedang sakit, masuk rumah sakit tadi sore, jadi mohon maaf sekali. Ya silahkan. Tidak apa-apa Pak. Mungkin boleh Bapak sedikit kasih tahu Bapak lulus dari STT Saint Paul ini tahun berapa dan saat ini kegiatan atau pelayanan Bapak apa gitu Pak? Ya baik. Saya lulus bersama dengan Reverend Yakob Nanlohi, ya. Besti ya Pak ya. Sudah lupa tahun berapa itu dengan Ibu Ivon ya. Sama. Dan puji Tuhan, Tuhan percayakan saat ini saya untuk mengembalakan satu jemaat di Jalan Sudirman, ya, Gereja Anglikan Jemaat Saint Peter di Jalan Sudirman Bandung, Pak. Luar biasa, puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan. Berarti komplit ya, hari ini kita kedatangan banyak alumni yang berkiprah dalam berbagai bidang. Ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang memang jadi seorang hamba Tuhan, gembala sidang, bahkan juga yang sedang pengabdian ya. Ada Kak Marisel, saya panggil Kak Marisel aja ya. Daripada ibu ya nanti saya, nanti jadi masalah ya di belakang. Oke, pertanyaan pertama mungkin yang sering dipikir, karena saya juga termasuk mahasiswa yang baru, saya angkatan 2022, saat ini semester 2 di STT Saint Paul Bandung. Pertama kali mendengar STT Saint Paul Bandung ini dari siapa gitu. Mungkin boleh dari Kak Marisel dulu nanti ke Pak Yopi. Silakan Kak Marisel. Oh ya, kalau aku ya, dari anaknya Pak Yopi, Pastor Rafael Buyung. Reverend Rafael. Oh yang di Surabaya. Iya, ya. Jadi waktu itu beliau kan ada pengabdian waktu itu PKM. Jadi pergi ke Nunukan. Nah waktu itu aku baru tamat sekolah dan dia nanya, Sel, kayaknya kamu ada panggilan deh untuk melayani waktu itu ya. Jadi waktu itu aku dengar di mana bang gitu. Terus katanya di STT Saint Paul Bandung ada gitu. Tapi itu sekitar tahun 2015. Iya, waktu itu baru tamat SMA langsung dikasih tahu begitu kan, jadi bersemangat gitu. Iya, tapi waktu itu belum lagi mau langsung, oke, aku mau mendaftar, tapi waktu itu belum ya. Jadi waktu itu aku cuman sekedar, dengar aja begitu. Tapi belum lagi langsung mendaftar waktu itu. Lalu apa yang membuat Kak Marisel akhirnya, oke, saya mau daftar STT Saint Paul. Mungkin ada banyak pilihan gitu ya, sekolah teologi yang lain atau ada pilihan kayak tadi Pak Venus bilang, aduh kalau pengen banyak uang gitu ya harus kuliah perminyakan contohnya atau mau kemana gitu. Tapi kenapa akhirnya memutuskan ke STT Saint Paul Bandung Kak? Kalau ini jujur ya, aku tersinggung ya dengar khotbahnya Pak Venus tadi. Yang katanya karena coba-coba. Mungkin kita katanya, semua. Iya karena katanya kan coba-coba kan. Jadi waktu itu tuh kan tahun 2018, aku kan bilang begini sama Tuhan. Tuhan aku tuh pengen kuliah sebelum umur 25, aku bilang gitu. Kalau sampai 25 aku enggak kuliah, udahlah Tuhan aku enggak mau kuliah. Gitu pokoknya yang doa pemaksaan gitu kan. Jadi waktu itu kebetulan Ibu Hertina datang sekitar tahun 2017 datang pelayanan KKR. Ternyata anaknya Reverend Rafael sudah ngomong ke Ibu Hertina dan Ibu Hertina mencari yang mana namanya Marisel kan. Terus ternyata cuma di sebelahnya waktu itu, duduk di sebelahnya. Terus waktu kami kenalan langsung diceritakan lah iya. Terus katanya kalau memang mau nanti datang Februari. Nah jadi tahun 2018, Februari 2018 aku memberanikan diri bersama dengan Selfie kami datang ke sini. Iya. Jadi di situ mulai memutuskannya ya. Iya. Nanti perjalanannya tahan dulu ya Kak ya ceritanya. Nanti ya. Oke. Kalau Bu Ivon bagaimana Bu? Ya kalau saya tuh dulu tahun 2008 saya nggak sengaja melihat sebuah iklan di koran. Nggak sengaja ya Bu ya, bisa begitu nggak sengaja. Dulu tuh sepertinya STT Saint Paul tuh memasang iklan di Bandung Infomedia. Dulu tuh ada. Iklannya tuh menarik sekali berbunyi seperti ini. Apakah Anda stres, depresi, luka batin, dan trauma masa lalu katanya. Ketika saya baca iklan tersebut saya merasa wah itu gue banget gitu. Sebelum saya sekolah di sini, saya tuh merasa bahwa hidup saya tuh ada yang kurang gitu. Selalu merasa nggak damai, nggak sukacita, ada yang salah dalam hidup saya gitu ya. Jadi saya merasa
saya pikir ini adalah sebuah tempat terapi gitu ya, atau sebuah sekolah psikologi gitu. Ketika saya datangi tempat ini ternyata sebuah sekolah teologi. Jadi sama sekali nggak mengira Ya, bahwa ini ya. memang dipersiapkan Ya. jadi hamba Tuhan nantinya. Iya, gitu saya ya. kaget banget, saya pikir kok bisa ya sekolah teologi bisa menyembuhkan hal-hal seperti itu gitu kan. Tapi karena ingin tahu dan saya ingin sembuh, akhirnya saya daftar. Ya puji Tuhan, saya sekolah di sini, saya dipulihkan oleh Tuhan, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya ya akhirnya punya juga kerinduan buat Luar melayani. biasa, luar biasa. Terima kasih Bu Ivonia, nanti mungkin kita bisa cerita lebih detail nantinya ya. Saya mau ke Bapak Referen Daniel Sihombing. Bagaimana Pak ceritanya bisa sampai akhirnya masuk dan mendaftar dan dididik begitu ya di STT Saint Paul Bandung? Oke. Baik, puji Tuhan saat itu saya sudah aktif pelayanan di Kota Bandung ini dan saya bergumul bagaimana saya ingin melanjutkan pendidikan saya ke sekolah teologi. Karena saat itu saya belum pernah belajar di STT teologi, ya baru mengikuti kursus. Dan seorang teman mengajak saya untuk ke STT Saint Paul, menemui pimpinan STT Saint Paul pada saat itu Referen Ibu Yung, dan saya bertemu dengan Ibu Hertina, dan sambutan Ibu Hertina kepada saya yang begitu baik menyambut saya itu yang sangat berkesan bagi saya untuk akhirnya saya memutuskan untuk belajar di STT Saint Paul ya. Jadi diajak oleh teman langsung bertemu dengan Pak Yopi dan Ibu Hertina ke rumahnya pada saat itu. Begitu Pak. Berat nggak Pak untuk memutuskan akhirnya, ya udahlah saya mau masuk sekolah teologi begitu. Bagaimana kesannya itu Pak? Kalau saya memang sejak sebelum saya masuk STT memang sudah berdoa bahwa meyakini bahwa Tuhan memanggil saya ya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Luar biasa. Sehingga saya masuk STT itu adalah dengan tujuan untuk memperlengkapi diri saya. Tetapi mungkin saat itu yang berat itu adalah untuk memutuskan saya mau belajar di STT mana seperti itu. Ya, ada beberapa pilihan pada saat itu ya, teman yang banyak kan sekolah teologi di Bandung ini begitu. Tetapi pertemuan saya dengan Pak Yopi dan Ibu Hertina itu pertemuan pertama saat saya ke rumahnya, saya langsung memutuskan saya akan belajar di sini. Kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti sudah menemukan panggilannya dan diteguhkan begitu ya. Kita beri tepuk tangan kepada Pak Daniel Sihombing. Nah ini saya nggak ngerti ya, kenapa dari petinju atau bagaimana sejarahnya begitu ya? Apakah tiba-tiba seperti tadi Bu Ivon gitu, atau mungkin seperti Paulus begitu ya, seperti Saulus gitu, tiba-tiba ada Tuhan menambahkan diri begitu. Bagaimana ceritanya itu Pak Yopi, dari petinju akhirnya masuk sekolah teologi? Cerita panjang. Saya perlu disingkat aja ya Pak ya, kalau dengar sampai subuh besok nanti ya. Jadi ceritanya tuh begini, bos saya itu adalah seorang petinju. Setelah saya berhenti jadi petinju, saya hidup dalam kehidupan malam. Menjadi preman, kemudian hidup dalam kehidupan malam yang kacau balau, sampai saya terlibat dalam pemakaian narkoba. Sebagai pemakai narkoba itu jenis ekstasi sama sabu-sabu. Sampai akhirnya saya menjadi seorang bandar narkoba sabu-sabu. Umur berapa itu Pak? 20-an ada? Lebih lah. 20. Ya 20 lebih lah, 20-an lah. Sampai akhirnya saya masuk penjara oleh karena sabu-sabu. Dan zaman itu, saya pakai tanda kutip, zaman itu tuh pemain sabu-sabu tuh sangat mengenal saya. Karena saya sangat terkenal di Bandung. Sangat terkenal zaman itu. Dan akhirnya saya masuk penjara. Tapi karena saya masuk penjara itu, akhirnya ada baiknya gitu. Karena banyak orang juga jadi bertobat juga, jadi takut main sabu-sabu juga. Dan saya sendiri akhirnya berhenti memang setelah saya masuk. Nah ketika di dalam, ada satu hamba Tuhan yang saya tidak hafal lagi namanya. Saya sudah tidak tahu lagi. Tapi dia bilang begini, siapa yang mau maju, mau didoakan untuk menyerahkan hidup untuk Tuhan. Saya kayak ada yang dorong untuk maju dan saya maju aja. Saya mau didoakan. Padahal saya kalau orang suruh maju ke depan gitu, pendeta ke siapa saya nggak mau.
nggak mau maju ke depan Ada gitu mungkin untuk langsung tinju didoakan gitu. gitu. Aja saya maju ke depan dan didoakan. Nah didoakan dan saya dalam hati saya berkomitmen sama Tuhan, bahwa saya akan menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Setelah keluar. Nah setelah keluar, saya masih kembali dalam kubangan. Saya masih main ke diskotik, masih ke karaoke, masih pakai sabu-sabu dan masih main lagi Inex, masih ke kubangan lama. Tetapi saya ingat akan janji Tuhan untuk saya bahwa saya harus menyerahkan hidup untuk Tuhan. Terus bertobat begitu ya Pak ya, panggilan yang tadi di dalam penjara itu ya. Sampai satu ketika saya punya teman datang, saudara saya, saudara lah, dia bilang, tolong antar saya ke Anglikan, ke pimpinan Anglikan, Reverend Yopi Buyung. Saya bilang, oh mantar, ayo mari antar. Ya antarlah. Waktu itu STT itu di Pasir Kaliki. Pasir Kaliki. Tahun 2004, saya ingat sekali bulan Januari 2004. Lalu akhirnya saya ke sana. Begitu saya ke sana, dia ngomong dengan Reverend Yopi, saya di belakang dia saja karena masuk sama dia. Lalu dia bilang begini, Pak ini juga namanya Yopi. Dia mau sekolah teologi ya. Saya ngikut dia gini, maksudnya siapa yang suruh, saya tidak bilang mau sekolah teologi, kenapa dia bilang sekolah teologi? Dia masih ngoceh terus. Saya ikut terus, saya maunya jangan ngomong sembarang, saya nggak ngomong, kenapa ngomong? Nanti dia takut beneran masuk gitu ya Pak. Dia ngomong, itu sekolah teologi ya, dia datang sini untuk sekolah teologi ya. Saya ikut lagi, maksudnya saya tidak ngomong gitu, kenapa dia ngomong? Lalu Reverend Yopi bilang sama saya begini, Pak Yopi, itu di sana itu ditunjuk ke yang lagi Reverend Yopi, tunjuk ke yang lagi belajar. Itu sana lagi belajar. Mulai besok kamu masuk sana. Dan akhirnya besok saya datang. Saya seperti kerbau dicucuk hidung gitu, maju ke depan lalu saya duduk gini aja sudah. Mau Dan aja saya, gitu ya Pak ya, diundang datang aja gitu ya. Saya datang aja tanpa ada komitmen, tanpa ada apa, sudah datang masuk kuliah dan saya duduk kuliah. Dan sejak itu saya duduk itu sampai 7 tahun baru saya beres. Saya barangkali kalau zaman saya itu boleh cek absen saya nggak pernah absen. Luar biasa ya. Mau saya lulus tidak lulus, pokoknya saya duduk dengar. Bahkan Ibu Artina punya mata kuliah itu saya tidak lulus 3 kali. Pak Sostenes punya mata kuliah, Pak Sostenes itu terkenal tuh killer, dosen killer, Pak Sostenes. Ada online Pak, beliau mendengarkan Pak. Itu berkali-kali saya tidak lulus di dosen Pak Sostenes itu. Tapi saya naganai terus, pokoknya saya harus tetap semangat gitu Pak ya, luar biasa. Kala itu. Bahkan ketika saya masuk ke sekolah teologi, teman-teman saya tanya begini, buat apa kamu sekolah teologi ya? Belajar aja. Dia bilang, kamu jadi pendeta setan apa? Mau jadi pendeta setan apa? Saya bilang, mau setan mau enggak ada masalah lah. Lalu dia tanya gini, itu sekolah teologi benar enggak? Saya bilang, mau benar mau enggak benar enggak ada masalah itu. Yang penting ada nama Yesus diajarin situ enggak? Ada nama Yesus enggak diberitakan, kalau ada mah ya emang enggak ada masalah. Itu prinsip saya. Akhirnya saya lanjut terus. Setelah itu saya duduk sampai selesai lah. Selesai. Itu pun Puji karena Tuhan, luar biasa ya. Banyak pengalaman tadi kita sudah dengar, ada banyak background, ada banyak motivasi. Mungkin kita juga sebagai mahasiswa datang dengan motivasi yang berbeda-beda juga ya. Tapi nanti kita akan dengar, kira-kira kesan apa yang paling membekas selama berkuliah di STT Saint Paul Bandung ya. Entah itu mungkin, oh di sana saya menemukan tujuan hidup saya, atau di sana saya dipulihkan, atau oh di sana saya ketemu jodoh misalnya ya, atau saya ketemu dari siapapun, apapun yang menjadi kesan. Mungkin Bapak Reverend Daniel Sihombing boleh menceritakan sedikit aja Pak, apa yang paling berkesan selama berkuliah di STT Saint Paul Bandung pada saat itu? Oke, karena ini didengarkan oleh para calon mahasiswa ya, jadi saya tidak mau menyampaikan yang muluk-muluk bahwa STT Saint Paul itu begitu banyak kekurangannya ya, akan supaya nanti kalian jangan sampai kecewa begitu. Tetapi bagi saya dengan berbagai kekurangan yang ada pada saat itu ya,
Tetapi banyak hal-hal yang istimewa juga tentunya yang saya ingat, yaitu adalah para dosen yang kompeten di bidangnya ya. Jadi meskipun saat itu kita belajar di ruangan yang sederhana ya, fasilitas yang sangat terbatas, tapi saya sangat menikmati setiap kuliah itu karena memang dosen-dosen yang mengajar itu adalah sangat kompeten begitu. Lalu yang kedua adalah karena pada saat itu saya dilibatkan dalam pelayanan di gereja lokal di Saint Paul pada saat itu, jadi apa yang saya dapat ilmu di kelas itu bisa langsung saya terapkan dan itu semakin memaksimalkan potensi saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk mengembangkan seperti pembicara tadi sampaikan ya, bagaimana kita bisa berkarya. Jadi sejak kuliah saya juga sudah dilibatkan saat itu pelayanan di gereja di Saint Paul, sehingga saya betul-betul dipersiapkan setelah lulus saya siap untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Kira-kira seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Daniel Siombing, berarti ada banyak kesan dan disiapkan juga begitu ya sejak kuliah. Kalau Bu Ivon bagaimana? Tadi kita sama-sama sudah mendengar begitu ya kesaksian Bu Ivon mendaftar STT Saint Paul dan sedang dalam keadaan yang hancur hati. Nah, bagaimana perjalanan selanjutnya setelah berkuliah di STT Saint Paul? Ya. Kalau bagi saya yang paling berkesan itu kontennya, isinya. Jadi begitu saya pertama belajar di situ, belajar mengenai konseling kan, bagaimana menyembuhkan diri sendiri gitu. Dan saya melihat kontennya itu benar-benar masuk ke saya, oh ternyata harus begini. Ya ternyata saya itu termasuk misalnya waktu saya ingat saya tuh orang yang suka muter-muter kalau ada masalah. Saya tuh nggak keluar, waktu itu Ibu Hertina yang ngajar. Ingat banget bagaimana dia ngajar juga begitu ya begitu sabar, begitu penuh dengan kasih gitu ya, itu membekas banget sih di hati saya. Lalu pengajaran tentang Tuhan Yesus, pengajaran tentang teologi sistematika, lalu alfa, lalu tentang psikologi, itu semuanya tuh sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan saya. Saya ingat dulu ya sebelum saya kuliah teologi kan saya kuliah ekonomi. Waktu kuliah ekonomi tuh kayaknya males banget, bosen gitu ya pelajarannya tuh. Tapi begitu kuliah teologi ini kan dosen-dosennya memberikan banyak buku-buku pegangan ya. Ketika saya baca tuh wah bagus-bagus ya bukunya. Saya jadi kayak semangat banget, jadi gila membaca gitu, wah kayak bagus-bagus dan semuanya itu masuk di dalam kehidupan saya gitu. Jadi yang paling berkesan ya isinya. Karena relate juga akhirnya dan kehidupan pribadi ya Bu ya. Menyembuhkan banget itu, menyembuhkan diri saya. Luar biasa. Dan apakah Bu akhirnya setelah mengikuti perkuliahan itu, setelah mendapatkan banyak mata kuliah seperti itu, bisa menemukan apa yang menjadi tujuan, mungkin bisa dibilang tujuan hidup Ibu begitu ya, atau panggilan hidup juga selama kuliah di STT Saint Paul. Bagaimana? Yang paling saya ingat itu satu pengajaran mengenai keberhargaan diri ya. Kayak dulu sebelum saya mengenal Tuhan, saya tuh menganggap keberhargaan diri saya itu dari hal-hal yang material gitu. Makanya saya merasanya kurang terus kan. Nah setelah saya belajar di sini saya tuh menyadari bahwa keberhargaan saya itu ada di dalam Kristus. Dan Kristus itu sangat mengasihi saya. Tadinya saya tuh merasa nggak dikasihi, nggak ada yang mengasihi saya. Tapi setelah saya belajar di sini saya menyadari bahwa Kristus itu sungguh mengasihi saya. Nah jadi kalau bicara tentang tujuan hidup, kalau dulu tujuan hidup saya itu kan mengejar-ngejar sesuatu yang nggak bisa saya capai gitu ya, kayak harta yang banyak, materi, penghargaan dari orang, kasih dari orang, itu tuh sepertinya sulit gitu kan untuk didapatkan, kurang terus. Tapi setelah sekolah di sini saya menyadari bahwa sebenarnya saya tuh sudah mempunyainya dengan semua kelimpahan yang Tuhan kasih di dalam kehidupan saya. Dan tujuan hidup saya tuh tinggal membagikan itu semua gitu. Amin, luar biasa, kita beri tepuk tangan ya. Ya semoga kami juga para mahasiswa juga yang mungkin masih bingung gitu ya ke depan, apa panggilan hidup saya, kenapa saya masih ikut sekolah teologi. Ya diharapkan juga kita bisa terus menemukan panggilan dan tujuan hidup kita di STT Saint Paul Bandung, amin. Pak Yopi, saya mau tanya, Pak Yopi kan tadi diajak ya sama teman begitu dan akhirnya masuk-masuk aja gitu. Dan mungkin tadi sampai gagal 3 kali begitu ya, ada kuliah Pak Sostenis Gembu gitu ya. Ada nggak Pak saat-saat dimana Bapak, saya harus nyerah gitu, saya nggak bisa lagi, saya capek dengan semua ini, saya nggak bisa lagi, saya angkat tangan. Ada nggak masa-masa seperti itu? Dan kalau ada Pak, apa yang akhirnya membuat Bapak itu semangat lagi, bangkit lagi, mau lagi gitu Pak? Semangat itu sih pasti tetap ada,
Tapi saya pernah sampai akhirnya pikir, ngapain juga kuliah ya? Kutu kuliah. Capek mungkin gitu Pak ya? Bukan karena capek tidak lulus, bukan. memang itu juga salah satu ini, tapi bukan itu yang utamanya. Saya berpikir, PIP ngapain juga ya? Karena saya sudah berjanji komitmen saya untuk menjaga hidup untuk Tuhan, saya tetap pegang itu. Kemangke lah, bagaimana Tuhan punya aturan sajalah, jalan aja terus. Penyerahan hidup itu ya Pak ya. Bagaimana Tuhan punya aturan saja. Jadi saya kembali kepada komitmen saya. Proses menyerahkan hidup untuk Tuhan. Ya, saya semangat lagi belajar. Gitu. Jadi walaupun meskipun kepikiran tugas-tugas gitu ya Pak ya. Saya punya tugas nggak pernah beres. Jangan dicontoh ya kalau yang ini ya. Jangan dicontoh. Harus beres tugas-tugas. Harus deadline lah. Harus sesuai dengan deadline-nya. Jadi jangan sampai inilah tugas-tugas sudah beres. Akhirnya saya kembali semangat lagi. Karena saya punya motivasi adalah bagaimana saya harus dipakai Tuhan untuk menjadi alat. Saya dipakai Tuhan untuk menjadi alat untuk teman-teman saya dan juga orang-orang yang di sekitar saya. Karena ya apa yang saya alami itu saya harus jadi pelajaran bagi orang lain. Ya. Seperti ketika saya menjadi atlet, saya akhirnya menjadi pelatih. Ketika jadi pelatih saya bilang, kamu harus bersyukur dilatih sama saya. Kenapa? Karena dulu saya sering kalah. Nah, kamu harus bersyukur dilatih. Supaya apa? Supaya ketika saya kalah, saya ajarin kamu supaya jangan kamu kalah kayak saya. Nah, saya jadi seorang terpelajar. Hanya saya belajar tentang teologi, saya ajarin teman-teman saya dan orang sekitar saya supaya jangan mengalami seperti saya. Supaya kita hanya hidup itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Supaya jadi saksi buat mereka. Jadi saksi bagi gitu ya? kehidupan ini. Oke. Kalau Kak Marisel bagaimana? Kan saya dengar Kak Marisel dari Malaysia ya. Jadi mungkin budaya yang baru, bahasa yang ya mungkin sedikit berbeda juga, ada struggle tantangannya di situ. Bagaimana Kak? Apakah ada perasaan ingin mundur dan ternyata tetap maju? Bagaimana itu ngatasinya Kak? Memang perasaan ingin mundur tuh banyak kali muncul. Tapi yang memotivasi itu kan orang tua sih. Jadi waktu itu aku lagi video call, sudah nangis-nangis nih bilang, Oma aku enggak mau sudah kuliah, capek, berat, begini. Aku jelaskan semua secara panjang lebar. Tapi satu hal yang mamaku selalu ngomong sama aku, sama bapakku juga, mereka bilang begini, kalau Tuhan sudah bawa kamu ke situ, Tuhan pasti akan mampukan kamu, gitu kan. Tapi selain itu ada lagi tambahannya. Apa itu? Bilang gini, awas kok kalau kau pulang enggak bawa gelar, ku ketok kepalamu. Gitu. Ada ancaman ya? Iya, sudah jauh-jauh kan. Sudah jauh-jauh datang ke sini, terus tiba-tiba pulang enggak bawa apa-apa begitu kan. Jadi istilahnya apa gunanya kamu pergi jauh-jauh bilang mau berjuang tapi enggak ada perjuangannya gitu kan. Jadi harus setidaknya membawa hasil. Dan itu yang mendorong aku dan juga ya memang betul yang katanya tuh yang Tuhan yang akan memampukan gitu. Dan itu sih Tuhan sih yang selalu memampukan. Iya, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan untuk cerita dari Pak Yopi dan Kak Marisel. Siapa yang sudah mau mundur? Jangan ya, kita tetap semangat. Tadi kita udah dengar begitu. Mungkin ada dari kita juga yang merasa sekarang, aduh saya juga tugas nunggak begitu ya. Ada Bu Eti ya, terus saya jujur-jujur aja begitu. Terus mungkin ada yang sambil bekerja gitu, bagaimana akhirnya bisa kita integrasikan dengan perkuliahan, belum dengan lain sebagainya, mungkin dengan pelayanan buat yang sudah bersuami atau beristri dan juga punya anak-anak. Aduh malam-malam harus kuliah begitu ya, harus ngerjain paper dan lain sebagainya. Itulah tantangannya. Tadi kita sudah mendengar ya kesaksian dari para alumni ini, mereka juga punya tantangannya masing-masing. Dan mungkin sekarang kita bentuknya juga yang berbeda-beda. Cuma tadi satu poin yang sangat baik yang saya lihat juga dari Pak Yopi adalah apa motivasi kita selama ini. Gitu ya, apa yang membuat kita, apa yang menjaga api ini tetap semangat begitu untuk terus berkuliah di STT Saint Paul Bandung. Kalau kita merasa beban lagi, ingat lagi motivasi itu, ingat lagi panggilan tadi. Juga mungkin ada sedikit ancaman-ancaman itu juga ya gitu. Itu yang menjaga kita tetap on the track. Kalau saya masih muda ya Bapak Ibu ya, saya masih muda, saya masih belum berkeluarga. Jadi kadang yang menjadi ancaman buat saya, aduh saya nanti jadi kepala keluarga gitu ya. Aduh saya sudah umur sekian gitu. Kadang ancaman dalam tanda kutip menjadi sebuah pemicu juga begitu.
Oke, banyak sekali cerita ya. Sebenarnya pengen banyak ngobrol-ngobrol juga, cuma nanti teman-teman rekan-rekan mahasiswa boleh banyak ngobrol dengan Bapak Ibu semua. Satu hal yang dua pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang pertama itu setelah lulus, gitu ya, setelah menjalani perkuliahan di STT Saint Paul Bandung, apakah akhirnya langsung sesuai dengan ekspektasi jadi hamba Tuhan? Atau setelah lulus itu sesuai dengan ekspektasi jadi seorang konselor gitu ya. Atau mungkin setelah lulus, aduh bingung saya ngapain gitu ya. Jadi jemaat aja biasa begitu. Nah mungkin ini bisa diceritakan begitu ya, singkat aja sedikit saja. Apa kondisi atau kesibukan setelah lulus dari STT Saint Paul? Mungkin dari Kak Marisel? Yang mungkin baru-baru ini ya, baru setelah lulus? Ya baru lulus ya. Kalau aku yang ketiga sih tadi, bukannya masih mencari, aku tahu Tuhan memanggil aku untuk melayani kan. Tapi untuk sekarang kalau ditanya, mau melayani di mana? Di Nunukan? Di Malaysia? Atau di sini? Begitu kan. Kalau ditanya secara langsung ke aku tuh bingung. Mau kemana ya? Jadi dalam waktu setahun ini aku masih berdoa, kira-kira Tuhan kalau memang Tuhan mau tempatkan aku di mana, Tuhan buat aku siap begitu. Itu aja sih. Terus kalau ditanya sudahkah menemukan panggilan? Sudah temukan. Dan panggilan itu semakin diteguhkan berdasarkan waktu gitu. Iya, ada prosesnya. Iya, enggak langsung waktu di kuliah. Waktu di kuliah kan aku malah kayak Tuhan, apakah Tuhan memanggil aku menjadi hamba Tuhan? Apakah jadi pendeta gitu? Tapi setelah itu pelan-pelan jalan dan di dalam setelah lulus lah justru baru kayak Tuhan meyakinkan gitu. Puji Tuhan, kita kasih aplaus untuk Kak Marisel ya. Dan kita tetap dukung dalam doa supaya apa yang setelah masa pengabdian ini, apa yang Tuhan tunjukkan bisa terlaksana ya. Kalau Bu Ivon bagaimana Ibu setelah lulus? Kalau saya sih kira-kira ketika saya praktek di Soter, dalam setengah tahun itu suami saya tuh punya kerinduan saya untuk kembali untuk melayani di dalam gereja Katolik kan. Nah lalu tiba-tiba sebelum wisuda, tiba-tiba pintu pelayanan itu terbuka. Ya tiba-tiba ada yang namanya camp wanita berhikmat Katolik, suami ikut camp Priskat, dia ikut di sana, lalu saya ikut camp Mua Berkat, lalu ikut melayani di sana. Nah lalu mulai di sanalah saya pintu pelayanan saya di dalam gereja Katolik itu terbuka gitu. Mulai ikut persekutuan doa, mulai ikut di BPK, dan ya di sana juga memang harus belajar dari bawah lagi sih, ikut semua jenjang-jenjang pembinaannya sampai saat ini gitu. Puji Tuhan, berarti terpakai begitu ya apa yang sudah diajarkan dan masuk ke bidang setelah lulus juga masih terpakai ya Bu ya. Tapi apa yang saya pelajari di STT Saint Paul ini berguna banget di pelayanan saya di sana sih. Puji Tuhan, berarti sangat dilengkapi di STT Saint Paul Bandung ya Bu ya, dan itu relate dalam pelayanan Ibu di setelah lulus ya. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan. Ya Pak Yopi, bagaimana Pak Yopi setelah lulus, apakah kembali lagi ke dunia boxing dan mempertobatkan orang-orang gitu atau bagaimana nih Pak? Saya sebenarnya karena terlalu lama, jadi sebelum saya lulus pun saya sudah dipercayakan sama Reverend Yopi untuk ikut melayani di Saint Paul. Jadi baca Alkitab lah, jadi kolektan lah, ya apa saja. Jadi dilibatkan dalam pelayanan begitu ya Pak. Kemudian setelah saya sudah kuliah kira-kira 3 tahunan, sudah selesaikan berapa semester gitu. Lalu IAI, Institut Anglikan Indonesia buka untuk menjadi seorang pendeta. Akhirnya Reverend Yopi suruh saya untuk ikut. Sebenarnya saya cukup ragu juga tapi akan disuruh, dan saya juga memang maunya ya bagaimana Tuhan punya aturan lah. Saya mau bagaimana Tuhan aja lah. Taat aja ya sama saya Tuhan. Kalau bilang panggilan Tuhan tuh sebenarnya kalau orang bilang sepertinya ada yang dengar seperti audible, kalau saya emang enggak lah. Saya bagaimana Tuhan aja, saya jalan bagaimana Tuhan lah. Gimana itu Pak? Maksudnya taunya Tuhan suruh ini, Tuhan suruh itu, Tuhan suruh itu. Taunya dari mana? Mungkin dari kita juga pengen kayak gitu ya. Kalau saya merasa seperti ini, kalau kita biasa-biasa gitu nanti ada yang suruh kayak gitu. Kalau kita melawan itu sepertinya kita melawan Tuhan. Seperti misalnya Reverend Yopi suruh, kamu ikut masuk IAI. Kan pada saat itu kan kita harus masuk 6 bulan tinggal di asrama. Lalu saya ini kan sudah punya istri, punya anak.
yang membuat salah satu kuliah saya beradul juga kan karena punya istri punya anak, jadi mesti kan cari uang untuk dapur ngebul lah, untuk dapur ngebul. Ancaman itu ya tadi ya. Begitu suruh masuk ke IAI atau untuk menjadi seorang pendeta, saya pikir kalau saya masuk 6 bulan anak istri saya makan apa? Kalau saya pergi bagaimana kalau saya tinggal dengan saya pergi. Bagaimana masalah anak istri? Bagaimana Tuhan punya aturan lah. Saya masuk. Luar biasa. Saya ikut. Gak khawatir gitu Pak? Ya. Gak khawatir? Saya gak khawatir. Saya pergi aja. Nah selama 6 bulan, saya juga tidak tahu anak sama istri saya itu makan apa. Atau siapa yang kasih. Jalan aja bagaimana nanti. Nah saya selesaikan kok. Nah itu seperti panggilan Tuhan kayak gitu, kita bagaimana Tuhan aja lah. Yang penting setia dan taat itu ya Pak ya. Tuhan udah tunjukkan apa, kita mau ikut di sana gitu ya Pak. Yang paling utama tuh itu kita punya komitmen itu. Dan kita tetap setia kepada Tuhan. Itu aja. Iya, puji Tuhan. Jadi setelah itu kemudian sampai akhirnya saya lulus. Saya sudah jadi seorang jadi sudah lulus IAI. Saya tetap melayani di St. Paul. Sampai akhirnya saya berpikir begini, saya mesti mengumpulkan teman-teman saya yang ngaco-ngaco itu untuk beribadah. Dan akhirnya ada kerinduan untuk menginjili. Seperti itu. Akhirnya saya kumpulin teman-teman di Cimahi untuk membentuk satu jemaat. Saya mulai dengan ibadah rumah tangga. Saya kumpulin, mari kita ibadah, mari kita ini firman Tuhan, diskusi tentang firman Tuhan. Setelah itu berkembang, saya pilih beberapa orang yang akan bantu saya untuk melayani. Karena saya ingat Reverend Yopi pernah punya satu kata-kata ketika kita mulai di orientasi seperti ini. Reverend Yopi bilang begini, move by movers. Bergeraklah dengan orang yang mau bergerak. Jadi akhirnya kita pilih orang-orang yang benar-benar mau setia untuk melayani. Akhirnya saya pilih dan kita berjalan. Meskipun saya bilang sampai sekarang ini tidak seperti cerita-cerita orang-orang yang luar biasa yang akhirnya setelah sekian tahun jemaat menjadi sekian banyak. Aduh, kadang-kadang saya berpikir, udahlah bagaimana Tuhan lah. Tuhan kasih segitu, itu yang harus saya jalankan dengan benar. Ya. Itu yang harus saya bimbing dengan benar. Meskipun 8 tahun kita cuma hanya kalau hadir, kalau lagi tidak hujan dan tidak ada banyak halangan, mungkin hadir sekitar 50-60 orang, tapi rata-rata tuh hadir sekitar 30 lah, 30 orang. Awal-awal pelayanan itu ya. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Awal pelayanan saya awali dengan cuma 3 orang, tambah saya sama istri jadi 5 orang. Sampai pernah teman saya datang ke saya gini, mana saya pengen datang ke gereja kamu. Begitu datang, cuma segini aja. Lah memang ada masalah apa? Cuma ada masalah apa dan cuma 3 orang. Iya Tuhan kasih kok. Nah saya jalan terus. Dan saya yakin percaya bahwa ini yang terbaik yang Tuhan kasih. Tinggal saya jalani yang benar bagaimana saja lah. Kesana mah bagaimana Tuhan kok. Karena kita punya pekerjaan kan pekerjaan Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan yang ngatur. Itu saja yang puji Tuhan. Luar biasa ya. Jadi gimana Tuhan aja gitu ya. Apakah Bapak Daniel Sihombing masih ada bersama dan kita? Ya mungkin masih sedang. Ya, boleh mohon maaf ya saya lagi. Tidak apa-apa Pak. Beberapa hal. Oke, ya silakan. Ya Pak, kalau saya boleh bertanya kepada Bapak, aktivitas apa atau pelayanan apa yang Bapak lakukan setelah lulus kuliah? Apakah sesuai dengan ekspektasi begitu ya? Saya kalau setelah lulus kuliah ingin langsung melayani di mana atau ingin apa? Apakah sesuai dengan ekspektasi Bapak atau bagaimana ceritanya seperti itu Pak? Iya, setelah lulus memang saya sudah merencanakan untuk akan memulai pelayanan perintisan jemaat ya, church planting seperti itu. Dan setelah lulus saya membantu pelayanan di St. Paul sebagai ketua pemuda, lalu setelah itu saya melaksanakan perintisan jemaat. Nah mungkin yang paling berat adalah ketika memulai perintisan jemaat ya. Nah, jadi memulai yang tidak ada orang ya, ketika ditanya sama calon mertua ya, di mana gerejanya belum ada begitu ya. Jadi
sangat sulit pada saat itu. Tetapi kembali tadi kepada visi yang Tuhan berikan, bahwa saya akan menjadi seorang gembala jemaat untuk membuka gereja baru. Nah, jadi meskipun sulit memulai pada saat itu, tetapi Tuhan memampukan. Jadi yang paling utama, seberat apapun tantangan itu, yang paling utama adalah setia kepada visi yang Tuhan berikan dalam hati kita, ya. Saya tidak mungkin cukup waktu untuk menceritakan berbagai tantangan itu, tetapi tidak mudah, ya. Tidak mudah bagi saya pada saat itu, tetapi Tuhan memampukan, dan dengan apa yang saya dapatkan diperlengkapi di STT itu sangat membantu saya untuk memulai pelayanan itu. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Daniel Siombing. Jadi kata-katanya adalah setia begitu ya, tetap semangat. Dan mungkin sekaligus juga kata-kata motivasi dari Pak Daniel Siombing yang karena ini kita sedang dalam pekan orientasi mahasiswa, apakah ada hal-hal yang ingin Pak Daniel Siombing sampaikan kepada kami mahasiswa STT Saint Paul Bandung yang saat ini masih menjalani perkuliahan di STT Saint Paul Bandung, Pak? Ya, jadi rekan-rekan semua, yang pertama saya sampaikan adalah Anda harus meyakini bahwa Anda adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan, karena Tuhan memanggil Anda untuk masuk STT. Ya. Kalau Anda tidak yakin bahwa Anda ada di STT ini bukan karena panggilan Tuhan, maka suatu saat Anda akan mundur, suatu saat Anda akan menyerah. Seperti saya tadi katakan, semua STT itu akan punya tantangannya tersendiri. Ya, saya tidak mau menyampaikan hal-hal yang begitu muluk-muluk tentang STT Saint Paul. Ini bukan hanya di STT Saint Paul, di STT manapun. Ya, di STT manapun Anda belajar itu tidak mudah begitu. Jadi yang pertama harus Anda yakini adalah saya ada di sini adalah karena panggilan Tuhan. Ketika Anda nanti bermasalah dengan teman, ada dosen yang tidak Anda sukai, ada mata kuliah atau lingkungan yang kampus yang Anda tidak sesuai dengan keinginan Anda bisa mundur. Tapi ketika Anda meyakini saya ada di sini karena panggilan Tuhan, Tuhan yang menempatkan saya ada di sini, maka Anda akan tetap setia. Suatu saat Anda juga bisa membandingkan dengan kampus-kampus yang lain. Aduh, kayaknya saya salah masuk kampus nih. Harusnya saya kuliah di kampus yang di tempat yang lain. Nah, itu nanti bisa Anda pikirkan seperti itu. Tapi ketika Anda yakin bahwa saya ada di sini karena panggilan Tuhan, dan saya akan selesaikan, seberat apapun Tuhan akan menyertai saya. Mungkin itu pesan saya yang paling utama kepada rekan-rekan. Yakinlah akan panggilan Anda. Kalau Anda tidak yakin akan panggilan Anda, suatu saat Anda akan berhenti di tengah jalan. Mungkin seperti itu ya. Dan saya mohon maaf, saya mohon izin duluan ini karena saya ada pelayanan undangan lagi untuk Zoom online. Mohon maaf sekali, bukan merasa sok istimewa ini, tapi itu dorongan saya kepada teman-teman semua. Semangat semua, doa saya bagi teman-teman yang baru akan memulai kuliah ini, ya, semangat bahwa Anda adalah orang yang istimewa. Ya. Tuhan memanggil Anda, ya, menjadi seorang hamba Tuhan itu adalah panggilan yang istimewa karena Tuhan yang memanggil kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Reverend Daniel sudah mau bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Lekas sembuh untuk anaknya Pak Reverend Daniel Siombing, dan kami mendoakan yang terbaik. Dan tetap semangat juga Pak di dalam pelayanan dan keluarga. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung dengan kami pada malam hari ini. Ya, sekarang saya menanyakan hal yang sama. Pesan-pesan apa yang bisa disampaikan kepada kami mahasiswa STT Saint Paul Bandung dari Kak Marisel? Oke, kalau dari saya, pesan saya tuh untuk Bapak Ibu jangan menyerah, ya. Jadi memang kayak lagu ya, jangan menyerah. Oke. Jadi baiklah, jangan menyerah. Memang ada waktu-waktu tertentu kita semangat, betul, semangat. Tapi ada waktu tertentu juga rasa semangat kita itu akan hilang. Dan ketika rasa semangat itu hilang, jangan sampai itu menguasai hati dan kita jadi tidak mau berkuliah. Pokoknya kalau macam contoh rasanya capek untuk berkuliah, coba refreshing sedikit. Carilah sesuatu gitu ya, healing, sesuatu yang bisa membangkitkan semangat lagi. Terus ketika menghadapi masalah, apapun masalahnya, jangan sampai kuliah tuh
dihentikan, buat terbengkalai gitu. Ya, terus satu lagi, kalau seandainya Bapak Ibu ingin menyerah, ingat kembali apa tujuan awal Bapak Ibu mau melayani, mau bersekolah di sini. Kalau saya ingat kembali tujuan awal saya itu adalah untuk mengenal Tuhan, untuk mengupgrade diri. Jadi saya tidak menyerah dalam hal itu. Dan untuk Bapak Ibu juga jangan menyerah. Mau nyanyi tapi tidak boleh ya. Iya, jangan kepanjangan Kak ya. Iya, betul. Kak selfie di belakang udah gini-gini. Iya. Ya. Silakan. Oke, Bu Ivon, ada yang bisa disampaikan bagi kami? Ya, kalau dari saya, teman-teman percayalah Anda ada di sini tuh Tuhan punya rencana di dalam kehidupan Anda semua. Ya, jadi lakukan saja yang terbaik dan percayalah nanti Tuhan akan bukakan jalan satu persatu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ivon. Dan Pak Yopi, bagi kami Pak. Ya, kita ada di sini bukan suatu kebetulan. Meskipun seperti kata Pak Gulo tadi ada beberapa motivasi-motivasi yang salah. Ya, tetapi ingatlah bahwa Tuhan punya rencana di balik motivasi yang salah. Ya, di Roma 8:8 bilang Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi meski motivasi salah pun seperti pernah Reverend Yopi cerita kalau ada orang yang harusnya masuk di STT Sekolah Tinggi Teknik malah dia masuk ke STT yang teologi. Tapi akhirnya juga dia bersaksi kan bahwa memang Tuhan punya rencana. Nah kita pun di sini tuh Tuhan punya rencana kok yang terbaik kok. Yang penting yang pertama adalah tetap semangat, jaga komitmennya bersama Tuhan dan hidup hanya mengandalkan Tuhan saja. Ya. Yang ketiga adalah kita juga jaga pergaulan. Jaga pergaulan itu artinya ada hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Saya pergaulannya sangat luar biasa lah, saya bilang luar biasa. Kalau saya cerita itu panjang, tapi akhirnya saya harus membatasi ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh, karena saya punya komitmen sama Tuhan. Bahwa saya punya hidup hanya untuk Tuhan. Ya, terima kasih, kita berikan tepuk tangan kepada alumni STT Saint Paul Bandung. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk sharingnya, ceritanya kepada Bapak Reverend Jacob Nanlohi STH, Ibu Ivon STH dan juga Saudari Marisel Samuel STH. Mari kita bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan kepada alumni kita semua. Boleh kembali lagi ke tempatnya. Ya, semoga apa yang telah disampaikan oleh sharing dari beberapa alumni kita boleh semakin memotivasi kita ya. Ada yang boleh membantu saya membereskan sofa? Ya. Kita akan sampai di ujung acara orientasi mahasiswa hari kedua. Dan saya akan memberikan, sebentar ya, masih bekerja. Terima kasih. Ya, kalau saya sedikit sharing sedikit begitu ya dengan apa yang sudah saya alami juga. Berkuliah di STT Saint Paul Bandung memang sulit untuk mengatur waktu buat saya pribadi begitu ya. Dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi memang poin yang paling penting buat saya adalah bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih kepada alumni yang boleh berkenan hadir dan sharing bagi kita semua. Dan saat ini saya akan memberikan kesempatan kepada Ketua Senat Mahasiswa STT Saint Paul Bandung untuk boleh memberikan atau mensosialisasikan kegiatan Senat untuk semester genap tahun ajaran 2022-2023. Kepada Saudara Jackson, saya persilahkan. Yes. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang terhormat Ketua STT Saint Paul Bandung, Ibu Hertina Sorjaman, dan para dosen-dosen yang hadir di tempat ini maupun yang di Zoom, serta alumni STT Saint Paul yang hadir bersama kami, dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang hadir di tempat ini. Kegiatan Senat periode 2022 dan 2023. Nah, ini adalah struktur organisasi Senat Mahasiswa STT Saint Paul Bandung. Ketua adalah Jackson Magal, saya sendiri, dan wakil ketua Saudari Leni Papajes, dan sekretaris adalah Saudari Caroline Anggoman, dan bendara adalah Saudari Kristi, koordinator akademik Saudari Sonia Lestari, dan terus koordinator non-akademik adalah Saudari Ariela. Selanjutnya, ini adalah kegiatan akademik dan kegiatan akademik ini dikoordinir oleh Saudari Sonia Lestari. Nah, yang pertama adalah webinar.
webinar ini dilakukan oleh STT St. Paul dan pun mahasiswa. Dan biasanya webinar ini dilakukan selama 1 bulan, bisa jadi 2 kali atau 3 kali webinar. Dan kami juga Senat sedang mempersiapkan webinar yang judulnya adalah bagaimana peran orang Kristen terhadap politik dan bernegara. Dan beberapa bulan lagi kami akan mengadakan webinar tentang itu. Dan selanjutnya adalah acara lomba CCA dan tes pengetahuan Alkitab. Nah, lomba CCA ini biasa dilakukan pada acara-acara umat Kristen seperti kebangkitan Tuhan Yesus, Hari Paskah, dan kenaikan Tuhan Yesus. Dan tes pengetahuan Alkitab juga dan estetiknya juga sering mengadakan tes pengetahuan Alkitab. Dan ini sangat penting untuk kita mahasiswa untuk mempersiapkan hal itu. Selanjutnya adalah kegiatan menulis jurnal. Nah, jurnal ini dilakukan oleh mahasiswa, bagaimana mahasiswa bisa mengenal bagaimana cara menulis jurnal yang baik dan benar sesuai dengan standar yang ditentukan oleh STT St. Paul dan mempersiapkan mahasiswa cara menulis jurnal yang baik dan benar. Nah, selanjutnya kegiatan non-akademik. Yang pertama adalah ibadah bulanan. Ibadah bulanan biasa dilakukan pada setiap awal bulan. Seterusnya adalah pengabdian ke panti asuhan. Kami Senat juga pernah mengadakan pengabdian kepada panti asuhan dan memungkinkan kami akan mengadakan pengabdian kepada panti asuhan. Selanjutnya adalah pengabdian kepada masyarakat atau PKM. Nah, ini biasa dilakukan oleh kampus dan mahasiswa. Diadakan setiap kali ada penelitian dari dosen setelah menyelesaikan webinar. Selanjutnya adalah merayakan hari-hari besar umat Kristen seperti perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, dan kematian. Selanjutnya adalah ikut terlibat dalam kegiatan eksibisi PMTJB. PMTJB ini adalah kepanjangan dari Persekutuan Mahasiswa Teologi Jawa Barat. Jadi STT St. Paul sudah menjadi anggota PMTJB dan kami diwajibkan untuk mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh PMTJB. Selanjutnya, nah ini informasi. Penerimaan mahasiswa baru gelombang pertama akan dibuka pada tanggal 1 Maret sampai dengan bulan April tahun 2023. Terus penerimaan mahasiswa baru gelombang kedua akan dimulai pada bulan Juni sampai dengan Juli. Jika mahasiswa-mahasiswi yang punya teman atau saudara yang ingin mendaftarkan diri menjadi mahasiswa teologi, kami mempersilakan atau kami memberi kesempatan untuk mendaftarkan diri. Selanjutnya adalah calon ketua Senat adalah angkatan tahun 2021. Untuk ketua Senat harus berdomisili di Bandung, sedangkan wakil bisa di luar Bandung. Jadi angkatan untuk tahun 2021 mempersiapkan diri untuk mencalonkan diri untuk ketua Senat, mempersiapkan visi dan misi program kerja dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kepada Saudara Jackson yang sudah menyampaikan kegiatan dan program Senat Mahasiswa. Kita akan dukung bersama-sama setiap kegiatannya. Dan sekedar informasi bahwa STT St. Paul Bandung yang diwakili oleh Saudara Jackson juga merupakan ketua dari PMTJB, yaitu Persekutuan Mahasiswa Teologis Jawa Barat. Kita berikan tepuk tangan. Oleh karena itu, kita jangan malu-malu ya untuk menunjukkan bahwa STT St. Paul Bandung juga adalah satu sekolah teologi yang juga bisa berafiliasi, bersinergi dengan sekolah teologi lainnya di Jawa Barat. Baik, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang boleh hadir pada malam hari ini, baik yang hadir secara onsite maupun secara online. Juga kepada para alumni, terima kasih sudah hadir dan juga membagikan cerita bahkan memotivasi, menguatkan kita. Juga para mahasiswa, mahasiswi yang juga boleh hadir bersama-sama dengan kita, baik yang hadir secara online maupun secara onsite. Oleh karena itu saya juga mengingatkan kepada setiap mahasiswa yang hadir secara online untuk boleh dapat mengisi absensi yang sudah dikirimkan oleh admin di WA group ya, di grup WhatsApp. Jangan lupa. Mohon maaf, di Zoom. Boleh lihat di chat Zoom-nya sudah dikirimkan satu link untuk mengisi daftar hadir
khusus bagi yang mengikuti secara online. Dan saya juga mengingatkan bahwa perkuliahan reguler yang kedua akan dimulai pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023. Wah, mukanya kelihatan sangat excited ya semuanya ya. Jangan lupa tetap semangat, kita memulai satu perkuliahan yang baru dengan dosen-dosen yang juga akan terus mengingatkan kita, yang akan mengajar kita. Dan saya menanyakan apakah ada tambahan pengumuman dari Ibu Hertina? Saya kira cukup sih. Oke, baik, terima kasih. Dan kita akan menutup acara orientasi, Pekan Orientasi Mahasiswa kedua di hari ini dan juga untuk semester ini. Dan saya mengundang Bapak Referen Jacob Nanlohi STH untuk boleh memberikan doa, menyampaikan doa penutup bagi acara kita malam hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk menyerahkan setiap mahasiswa dan calon-calon mahasiswa yang hadir pada saat ini Tuhan, baik dalam onsite maupun online Tuhan. Berkati mereka dan persiapkan mereka lebih luar biasa lagi Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kuatkan mereka sehingga mereka yakin akan panggilan-Mu untuk menjadi seorang mahasiswa yang dipersiapkan untuk menjadi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu kiranya selalu menyertai mereka. Engkau yang memenuhi segala keperluan dalam perkuliahan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati juga para dosen yang akan mengajar mereka. Engkau berikan hikmat yang luar biasa untuk mereka, semakin luar biasa mempersiapkan mereka untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga setiap orang yang terlibat dalam SCT ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Oke, sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, seperti biasa mungkin sesi yang ditunggu-tunggu ya. Kita akan berfoto bersama, oleh karena itu saya mengundang kita semua untuk yang onsite ya, untuk boleh maju ke depan. Kita mungkin bagaimana ya nanti diatur oleh Kak Selvi, nanti dibantu. Nah, atau Aristu boleh membantu kita semua di sini. Dan juga yang online, boleh silahkan boleh ngaca dulu ya. Sisir-sisir dulu, make upan dulu, begitu ya. Mungkin dari tadi sambil makan. Oke, silakan boleh on kameranya. Dan yang onsite silakan bagaimana. Saya memberikan kesempatan. Oke. Nah, bagi yang onsite, yang dosen dan alumni akan duduk di sini, nanti akan ada kursi, baru nanti yang mahasiswa akan berada di belakang atau nanti ada di samping-sampingnya ya. Oke, mungkin boleh kita semua boleh langsung bangkit berdiri, kita langsung mengatur tempat bersama-sama. Oke, silakan yang online boleh dibuka kameranya supaya yang ada jas alma maternya mungkin bisa dipakai supaya terlihat lebih kompak. Pak Yusuf.
Oke, silakan dibuka kameranya. Pak Hosea, apakah memungkinkan untuk membuka kamera? Ada saudara Richard, bisa buka kamera mungkin? Oke, baik. Itu tidak terhalang ya? Oke. Terhalang oleh Andri. Sebentar ya Ibu, ini kamera HP. Oke, itu terhalang enggak? Oke, aman. Hitung 1, 2, 3. Lagi sekali, silakan senyum. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Gaya bebas dong, gaya bebas. Jangan tegang. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Asik, sekali lagi. Cukup, oke. Terima kasih, selamat malam dan selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang ada di online, terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati.